Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BLC, bertemu kembali bersama saya Dada Nugraha di BLC Podcast. Sudah lama sekali tentunya saya tidak update atau posting podcast ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya kedatangan seorang narasumber dari media. Pada tema kali ini dengan tema peran media online di era digital. Dan telah hadir di studio adalah Kang Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mamat. Waalaikumsalam, Pradang. Aduh, Kumaha kumaha sehat? Mang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hatur Gitu nuhun ya tariris tos. ya teh. Hujan wae Hujan sumedang. wae sumedangnya. Aduh, Kang Mamat, eh bisa diceritakan sedikit nih awal mulanya tertarik dengan jurnalistik gitu. Dan ini beliau ini adalah, kalau dari orang-orang Sumedang tentunya sudah kenal ya, udah tahu kalau di Instagram itu ada media online itu Tahu Ekspres ya. Nah, Tahu Ekspres. Nah, itu boleh diceritakan sedikit saja Kang Mamat, kenapa tertarik jurnalistik? Oke, kalau jurnalistik sih sebetulnya dari mulai sejak SMK ya dulu kan. Hmm. Nah, karena aku kuliah tuh. Sekolah itu di SMK di Bandung, SMK 6 Bandung. Nah, karena asli itu Sumedang, terus hijrah ke Bandung dan di Bandung itu cuma kakak gitu kan. Hmm. Otomatis kan belum ada teman di situ Hmm. gitu kan karena ya hijrah ke Lembur Batur kan Ya. ya gitu ya mungkin itu sih di situ nyari aktivitas lah, nyari aktivitas, teman juga terbatas itu. Kebetulan pada saat itu ada perpustakaan ya perpustakaan mini lah gitu kan, perpustakaan swasta itu kan mini yang kalau kita ke situ baca buku beresnya harus bayar 500 perak kalau dulu itu. Oh. 500 perak Hmm, hmm, hanya untuk mengisi aktivitas sebetulnya kan karena tidak ada hmm. teman itu kan, tidak ada aktivitas di situ naon deui gawe teh itu kan, nya geus sih kayaknya perpustakaan itu baca-baca buku naon itu kan. Nah, dari situ mulai baca-baca buku, nyari referensi, akhirnya kepikiran hayang nulis gitu kan. Nulis we gitu kan pada saat itu teh gitu. Oh. Ya nulis dina kertas non teh Hmm, hmm. kertas HPS biasa lah gitu, kertas buku itu. Tapi memang tersusun pada saat itu nulisnya kayak gitu. Dan kebetulan juga pada saat itu karena saya di SMP itu kan sangat minim dulu mah kan komputer teh kan Hmm, zaman disket dulu mah kan hmm, hmm. jarang lah orang punya komputer kan gitu. Jadi ketika ke Bandung karentar komputer teh si gawah gitu kan. Nah, mulainya dari situ pada dan gitu kan Oh. mulainya. Dan aku juga pada saat itu sering ke perpustakaan, sering juga ke rental komputer. Hmm. Untuk apa rental komputer? Untuk belajar komputer, belajar ngetik gitu. Yang ngetik apa? Ya ngetik tulisan yang sudah aku tulis di Hmm. kertas itu teh gitu. Hmm. Referensinya dari mana? Dari perpustakaan itu Hmm. nulisnya Hmm. gitu. Hmm. Nah, mulai saat itu diasah awalnya tulisan apa namanya? Tangan gitu Hmm. kan Hmm. biasa. Terus dipindahkan ke nu komputer itu kan Hmm. diketik ke nu komputer. Nah, setelah dari komputer baru diupload ke Blogger dulu mah kan, Hmm. blogger.com. Hmm. Zaman Blogspot kan. Ya, 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 Tahu kan Blogspot, yang WordPress. Blogspot itu kan Hmm. WordPress kayak gitu. Kalau aku nulisnya dulu di Blogspot gitu. Hmm. Ya, awalnya dari situ sih sebetulnya mah itu kan. Ya mulai dari situ SMK dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 resep nulis itu kan. Hmm. Resep nulis hingga pada akhirnya apa namanya? Setelah lulus SMK barulah mulai belajar di dunia jurnalistik Jurnalistik. gitu. Oke, itu kan awal cerita mengenai awal mula ketertarikan kepada jurnalistik. Nah, lalu awal mula terbentuknya Tahu Ekspres. Kunaon namina Tahu Ekspres gitu, Tahu News atau Tahu channel atau gimana? Tahu Nah, gejot. Ekspres Tahu gitu. Kunaon Tahu Ekspres? Awal mulanya kumaha eta? Ya sebetulnya kan sebelum ke Tahu Ekspres itu, kalau Tahu Ekspres ini kan sebetulnya barunya. Baru kalau domainnya itu kan, kalau domainnya di create itu emang udah lama. Kalau domainnya di create itu sekitar tahun berapa deh? 2018 menurut saya lama. Di create nanti tahun 2019. Nah, cuman baru aktif itu, yang baru aktif itu maksudnya ada wartawannya itu kan. Tiap hari ada tulisannya gitu. Itu baru mulai itu tahun 2020
2023 mulainya. Mulai tahu ekspres teh gitu. Bukan dibentuknya, mulai aktif. Mulai ada tulisan lah, ada artikel gitu kan, dan ada wartawannya, artikel tiap hari gitu. Dulu di 2019 artikel namanya cuman belang betong gitu kan, nggak tiap hari produktif gitu. Nah mulai 2013 itu aktif, wartawana gitu kan di lapangan gitu. Nah sampai sekarang, jadi ya kalau bisa dibilang mulai aktifnya mah ya sekitar 2023 lah, 2023 gitu. Cuman kalau aktif aku di dunia jurnalistik memang awalnya itu dari tahun 2012. Aktif dunia jurnalistik nanya. Kalau zaman SMK mah kan resep nulis. Resep nulis zaman SMK gitu kan, bikin semacam tulisan terus dikanu blogen. Tadi mau bikin buku, cuman tekataikan ya. Oh. Nah, atuh tinggal nulis tekataikan ya gitu. Tapi memang pada saat SMK itu tulisannya ya lumayan lah, berapa puluh halaman gitu kan gitu. Cuma kan target buku saya itu pada saat itu teh pengennya 100 halaman. Cuman nggak nyampe lah. Disebut artikel loba teuing kan, karena judulnya beberapa judul itu, tapi tersusun pada saat itu kan judul-judulnya siga buku lah gitu ya. Kayak bab biji bab duan karituna gitu. Nah, lulus SMK itu tahun 2009. 2009 10, 11, 12. Nah, mulai aktif. Nah, cuma dari tahun 2010 juga aku kan suka online ya. Di online gitu kan. Suka komunikasi lah, walaupun dulu domisili di Bandung, suka ya komunikasi via online lah gitu kan, terkait dengan komunitas-komunitas di Sumedang gitu kan. Terus juga yang aktif di Sumedang itu kan zaman dulu teh zaman Facebook gitu kan, grup Facebook gitu kan dulu. Aktif gitu sama teman-teman, kenal lah di situ teh dengan teman-teman yang sama-sama suka nulis. Sama itu dulu masih lebih di blogernya. Ngeblog malah kan, AdSense ya. ngeblog kan. Itu kan suka ada komunitasnya itu. Iya. Suka ada misalnya kan di Sumedang gitu. Aku juga gabung tuh komunitas itu gitu. Biasanya kan dulu itu aya forum nanya. Forum Blogger. Forum nanti karena teh Kaskusnya. Sabadara Kaskus deui lah. Sabadara Kaskus gitu ya. Ya sabadara Kaskus deui. Cuma Kaskus mah lebih kepada jual belinya. Ya aya khusus forum anu khusus blogger unggul kan. AdSense ID kalau nggak salah dulu teh. Kalau nggak salah mah gitu. Nah di Sumedang juga kebetulan ada, dari situ kenal orang Sumedang unggul ngumpul itu kan di Sumedang teh gitu. Dari situ juga kenal lah ada ya blogger gitu kan. Terus juga ada juga di media online pada saat itu teh sumedangonline.com. Nah itu media online ya, bisa dikatakan media online pertama lah di Sumedang itu kan, Kang Igun pada saat itu tehnya. Saya juga belajar mulai ke Kang Igun pada tahun 2000, awal kenal tahun 2020, tahun 2010, terus juga 2013 lah, 2012 mulai kirim-kirim tulisan ke media. Karena Kang Igun juga pada saat itu di Sumedang Express. Nah 2013 baru aku gabung ke Sumedang Express itu. Awalnya mah ya di Sumedang online gitu kan, cuman nanti tidak terikat gitu tah, cuma kirim-kirim tulisan gitu kan kayak gitu. Kemudian 2013 di Sumedang Express, karena media pada saat itu teh ya koran kan masih booming ya. Pada saat itu teh aku gabung di Sumedang Express, masih belum, media online itu belum seramai sekarang. Sosmed juga pada saat itu belum seramai sekarang gitu kan. 2013 gabung Sumedang Express itu aya kasus. Kasus wae. Kala ya aya kopi heula nih. Tolong sih. Kopi di mana itu? Beans Worker atuh. Oh, Beans Worker. Tadi di selain tempat podcast di dieu mah aya kafe nage kopi. Waduh, ada kopi nage, wah mantap. An hiji tapi. Hah? Keur saya unggul berarti ya. Kudu dua tuh aya cemilana oge di dieu naon ieu teh? Risoles ieu teh. Oh, risoles. Mangga. Kopi kabitaeun nya. Kalau orang saruput lah Kang Mamat. Sebelum ada saya pertanyaan nih. Pas banget gulanya.
Beans Worker. Dark Coffee, Bright Future. Oke. Artinya naon teh artinya? Artinya teh kopi hitam masa depan cerah. Meskipun ngopi hitam Hitam. tapi masa depan nama cerah. Gelap. Tenggelam. Enggak bisa Indonesia gelap. Wuhui. Oke, kita berlanjut kembali. Aduh, jadi kieu podcast ya, Kang Mamat ya. Kang Mamat, kalau melihat peran media online dalam membentuk opini publik saat ini bagaimana nih? Kumaha tah? Hah? Belum ngopi heula berarti kana. Oh gitu. Entar saya lanjut Ya, jadi, nyambung ke sini ya, ke pertanyaan ini ya. Iya. Ya siap. Jadi pada hari itu 2013 gabung Sumedang Express, sempat vakum, tapi masih aktif di online. Karena untuk ke lapangan gitu kan, tapi aktif di online. Pada saat itu bikin grup Facebook, bahkan dulu teh nyampe ratusan ribu, hampir ratusan ribu member gitu kan. Cuman tiba-tiba hilang pada saat itu, tingkun hilang nama gitu. Nah, pada akhirnya kepikiran deui, ya udahlah kenapa tidak bikin media sendiri itu kan. Dulu mah kan sistemnya netizen ya. Sistem netizen gitu. Karena sendiri kan sistem netizen. Cuman dipikir-pikir, kenapa saya basic ke jurnalistik dulu teh gitunya, rasa ke lapangan warawuh keneh itu kan. Yang sajian kayak gitu. Kenapa tidak bikin sendiri gitu kan. Nah, pada akhirnya 2019 di Create Tahu Express, mulai aktif itu 2023. Nah, 2023 baru saya turun ke lapangan. Ada wartawan yang lain juga turun ke lapangan. Itu aktifnya 2023 teh. 2023, 2024 mulai boomingnya 2024 itu kan. Sampai sekarang 2025. Jadi sebenarnya aktifnya mah baru ya 3 tahunan lah. Aktif nama gitu. Aktif nama si Gitu. Tahu Express. Cuman memang kayak Instagram itu ya menyelanjutkan media yang sebelumnya. Tapi kan media yang sebelumnya mah media netizen doang gitu kan. Nggak ada wartawan ke lapangan itu. Kalau sekarang mah Tahu Express konsepnya ya kita media jurnalistik resmi gitu kan, berbadan hukum, ya wartawan ke lapangan itu. Seperti itu. Nah, itu sejak Tahu Express itu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya tadi teh kan terkait dengan peran. Heula can asa can kajawab naon ngaranna Tahu Express? Hah? Asa can kajawab naon? Oh, memilih Tahu Express gitu. Jadi kenapa Tahu Express? Nah, sebenarnya kan kita ada beberapa platformnya dari mulai WordPress, tahuexpress.com. Nah, kita platformnya pakai WordPress itu CMS terbesar terbaik di dunia lahnya. Kalau versi saya bang itu. Terus ada juga di platform media sosialnya juga aktif di YouTube, Instagram, semua channel kita ada gitu kan, kecuali Twitter. Twitter udah lama tiba-tiba di ban saya teh. Tingku naon tah. Nah, awal-awal tahun kemarin lah di ban. Terus teu bisa diaktifkeun deui tingku macarana eta teu ngarti saya ge. Tapi kayaknya di ban keneh. Jadi kalau yang lain mah media platform yang lain kayak Facebook, Instagram, YouTube, Snack Video itu kan itu aman sampai sekarang juga gitu. Nah, di platform WordPress itu tahuexpress.com di website itu dijelaskan di situ tentang kami. Nah, di situ Tahu Express itu kenapa memilih kata tahu? Itu karena satu, tahu itu kan ada 2 makna. Aya tahu makanan, aya ge tahu apal mun bahasa Sunda mah. Ya, Hayang ya. nyaho lah gitu Ya, kan. ya. Jadi itu aya hayang nyahona itu kan tahu teh ingin tahu itu kan. Aya juga makanan khas Sumedang teh tahu gitu. Jadi kenapa memilih kata tahu itu karena itu kayak wartawan apa hayang nyaho judul lagi wartawan mah nya. Ingin tahu A, ingin tahu B, ingin tahu C itu kan segala semua di Sumedang mesti nu piramian pasti ingin tahu. Bener tak? Wartawan mah gitu. Makanya saya ngambil kata tahu. Kenapa kata tahu? Karena kita juga berdirinya itu di Sumedang gitu. Yang identik dengan tahu Sumedangnya. Nah, sebetulnya kan saya pengen dulu teh bikin media itu berbasis di Sumedang. Misalkan Sumedang naon itu nya. Pengennya seperti itu. Cuman saya berpikirna nanti masa depan. Orang teh embung di Sumedang hukum media teh yang secara nasional bahkan mendunia kan. Cita-cita mah kan nggak ada yang salah kan. Cita-cita masih besar itu. Cuman karena kita basicnya di Sumedang, kumaha carana si media teh identik dengan Sumedang. Tapi ketika dibawa keluar, dibawa sekupna Jawa Barat atau sekupna nasional itu kan henteu identik dengan kota tertentu gitu. Ya udah diambil kata tahu. Gitu. Tahu mah kan
ingin tahu. Iya, benar-benar. Jadi lamun ayeuna tahu ekspres di Bandung, dah teh intrik dengan Sumedang cek orang Bandung teh melkeun. Iya. Da mah tahu, ingin tahu, wajar wartawan mah ingin tahu. Iya. Jadi filosofinya seperti itu, Pak. Jadi Oke. aman untuk di Sumedang. Mm-mm. Karena kita basic di Sumedang, aman juga ketika di luar ya. Tapi memang saat ini Tahu Express fokusnya masih di Sumedang. Kita belum ada. Kemarin kita ada mau ekspansi ke daerah Bandung Barat itu ya, daerah Cimahi, cuman terkuat modal. Sugan we kayak nonton podcast ieu tan ngamodalan. Modalan itu. Oke. Termasuk saya juga ingin tahu gitu sebetulnya, makanya saya undang podcast kali ini. Nah, lalu dalam saat ini nih, peran media sosial dalam membentuk opini publik. Nah, menurut Kang Mamat kumaha tah ayeuna? Ya tentunya kalau peran media sosial dalam opini publik itu sangat-sangat berpengaruhnya. Kenapa? Karena era gitu kan, karena zaman sudah berubah saya gitu. Dan saya juga mulai merasakan the powerful sebuah sosial media itu kan baru-baru ini sebetulnya mah periode ya kalau presiden mah periode Jokowi lah. Jokowi kenapa bisa jadi presiden? Salah satunya kan di branding melalui media sosial kan. Dari mulai dulu Just Map dulu kan dimulai dari Jakarta gitu kan. Sampai sekarang gitu. Itu peran media sosial sangat-sangat powerful gitu. Dan bahkan di Sumedang, di Jawa Barat, bahkan kan ada gubernur yang lain bilangnya gubernur konten, cenah kan? Aya kan? Ya. Pernyataan seperti itu gitu. Nah, cuma saya melihatnya emang sosial media itu sangat-sangat berpengaruh. Ya buktinya kan diparake ku pejabat gitu nya. Dari mulai tingkat desa, tingkat kecamatan. Kan enak tingkat desa, tingkat kecamatan yang aktif media sosial teh. Kemudian tingkat kabupaten, sepuguh lah kita kabupaten namanya bupati, wakil bupati pasti aktif gitu, apalagi selevel gubernur gitu. Ya artinya kalau orang-orang penting itu untuk menggait untuk menggait simpati publik menggunakan itu berarti kan media sosial sudah benar-benar dianggap penting gitu kan di kalangan kehidupan bermasyarakat gitu kan intinya kadinya bisa gitu. membentuk opini publik Bisa ya. membentuk opini publik. Lalu ini Kang, apa tantangan terbesar yang dihadapi khususnya Tahu Express ini dalam menjaga independen dan kredibilitas? Nah, kalau masalah bicara independen, ya kita di Tahu Express itu kan memang slogannya itu, bukan slogan sih ya, di dalam keterangan tentang kami nya itu gitu kan. Ya kita sebagai mendeklarasikan sebagai media independen. Artinya media independen itu tidak terafiliasi terhadap golongan tertentu. Tidak terafiliasi terhadap warna tertentu itu kan. Enggak gitu, tapi kita menaungi semuanya seperti itu. Karena apa? Karena Tahu Express itu tadi kan karena media sosial itu dianggap penting. Kan Tahu Express kan basicnya media online, bukan hanya website kan kita. Tapi kita itu lebih fokusnya itu di media sosial. Kenapa fokus di media sosial? Karena pengunjung website yang ngomong media sosial itu jomplang. Iya. Saya di Instagram sekarang aja ini update langsungnya sebulan itu mencapai 6,4 juta tayangan. Instagram 6,4 juta tayangan Instagram. Nah website kita lihat yang terbaru sekarang aja ini mah website tahuexpress.com sebulan itu hanya di angka 62.000. Tuhnya ya bisa bohong lah. Website 62.000 pengunjungnya per bulan. Nah kalau Instagram ini dashboard ya, tuh nyampe 6,5 juta view-nya. Jadi artinya antara website dengan media sosial itu sangat jomplang perbedaannya gitu. Makanya kita di Tahu Express itu fokusnya ke media sosial karena sangat-sangat penting gitu kan untuk branding kita atau cara memajukan sebuah media teh ya kita mah berbasisnya itu di media sosial gitu karena masyarakat sekarang itu lebih cenderung ke media sosial. Orang ya mungkin malas baca atau gimana gitu kan. Saya juga tidak tahu, buktinya kan yang lebih banyak dikunjungi mah rata-rata media sosial itu. Makanya kita fokus ke media sosial gitu kalau Tahu Express mah konsepnya.
Kalau Nah, masalah independensi tadi, karena kita bahasnya itu media sosial, media sosial itu netizen. Dan untuk menjaga independensi kita itu, kita mah pemberitaan-pemberitaannya, isu-isunya itu berbasis kepentingan netizen. Gitu. Kenapa berbasis kepentingan netizen? Karena kan kita hidup itu bisa pengunjung banyak itu karena netizen. Bukan karena afiliasi tertentu misalkan ya. Ya. Bukan karena golongan tertentu, enggak. Karena basic kita itu netizen. Karena banyak di netizen di Sumedang itu kalau ada ngeluh atau apa itu datanya ke kita. Pengen di-up gini-gini, pengen ini gini gitu kan. Ya kita mah hanya menyambung lidah kan. Yang menyambungkan lidah itu kan, bahkan berita-berita kita juga ya kayak masalah-masalah sosial di lapangan ya kita up dengan harapan ya ada perhatian misalkan itu dari pihak yang terkait kayak gitu. Nah, kita untuk menjaga independensinya itu. Jadi kepentingan kita itu berbasis netizen. Netizen kan sahawae. Ya. Tapi netizennya itu saya dipilihan. Tidak semuanya. Kayak misalkan masalah pribadi itu kan yang tidak berdampak terhadap umum. Ya karena ditaikeun ku saya beritana. Misalkan contoh masalah pribadi terkait dengan nanti perselingkuhan misalkan ini perselingkuhan pejabat misalkan kita mah enggak gitu. Tapi ketika ayeuna misalkan masyarakat itu butuh perbaikan jembatan misalkan kayak kemarin kan butuh perbaikan jembatan tuh ya kita taikeun. Kenapa? Karena memang dengan jembatan itu masyarakat itu sangat membutuhkan. Gitu kita up gitu kan. Nah, itu mah boleh karena kepentingan publik. Nah, itu menjaga independensi kita mah gitu. Jadi kita yang paling diperhatikan itu ya isu-isu tentang sosial gitu kan, isu-isu tentang kemasyarakatan yang pada umumnya gitu. Kalau isu-isu politik kayak gitu teh jelek ininya viewersnya gitu. Di satu sisi kan kita juga ngejar target rating gitu kan. Ya ngapain juga kita isu-isu politik itu payu di masyarakat bang gitu kan. Ya. Oke. Jadi terbuka ya. Nah, ayeuna ieu. Ayeuna teh ini kan Ini kan ya. Iya kan ya. Jadi begini Kang. Strategi Tahu Express nih untuk menyiasati berita hoax. Nah, Strateginya apa? kalau Tahu Express itu ada SOP, ada pemberitaan. Misalkan kayak kemarin aja kasus tuh. Baru kemarin pisan, hari malam. Ada kasus asusila di pinggir jalan, ada video asusila. Wah, ramai di grup teh. Menyebutkan di daerah tertentu itu kan seperti itu. Nah, kita mah kan ketika ada masuk ke kita itu kan ada kan kita punya grupnya di grup itu. Kita itu sebagai admin langsung dihapus. Gitu. Kenapa? Karena ketika ditanya si orang yang menyebarkannya itu, "Iya apal di mana?" Ramai we beja-beja cenah. Berarti kan belum tentu kebenarannya. Makanya saya dihapus, kadang minta tong diberi deui saya teh gitu kan. Kenapa? Karena ini belum tentu kebenarannya gitu. Bisa di luar angkasa kan kejadian di planet Mars misalnya. Pluto kan orang apa? Soalnya sampai kita mah kalau mau menaikkan berita kayak gitu teh, misalnya ada kejadian, ada apa itu kan bencana di lapangan itu. Pertanyaan pertama itu nu video saha? Itu menang di mana video di babaturan di dulur tina grup kita nggak berlaku di kita mah. Tapi video saha abdi jam sabaraha cikeneh ya udah berarti benar. Betul. Itu pastinya gitu. Jadi lamun nu video eta yang bersangkutan dikirim ke kita baru kita up. Tapi dengan up dengan artian nanti di kemudian di waktu berikutnya kita ada berita lengkapnya dengan mengkonfirmasi kepada pihak terkait. Misalkan ada kecelakaan, misalkan nih cara Pangeran kecelakaan, video saha abdi kecelakaan naon eta motor di mobil tabrakan cenah. Oh gitu sabaraha jalmi 2 gitu. Anu meninggal tuh aduh kata dia mah asang ngelemper wae gitu kan. Di cana ke rumah sakit sigana mah maut cenah. Nah, kita tidak akan nulis itu maut. Karena kan si narasumber kita masyarakat biasa. Bukan pihak yang berwenang, tapi dia melihat langsung kejadiannya benar. Karena kita berita pertama itu ya udah ada kecelakaan di Cadas Pangeran jam saanu. Mobil jeung motor enggak selesai. Nah, nanti kronologi, jumlah korban, nama korban dan lain sebagainya itunya baru itu Mas setelah adanya
olah TKP. TKP dari Hmm. kepolisian, baru kita up lagi berita lanjutannya. Oke, Nah gitu SOP-nya. Kayak gitu mah kan kita bisa menangkal hoax Mm-mm. kayak gitu. Nah, tadi mah kan menangkal hoax. Nah, sekarang bagaimana strateginya menanggapi komentar yang menyebar kebencian? Aya SOP na gitu tah. Nah kalau masalah komentar sebetulnya mah kan itu tuh di luar kewenangan kita ya. Kadang-kadang kan kita juga model nge-upload isu-isu tertentu, komennya nyampe ratusan, bahkan nyampe ribuan itu kan. Hanya orang admin terbatas satu. Iya. Ntar dibacaan hiji-hiji 1000 komen Hmm. kan lieur atuh kan. Gitu. Cuma memang Instagram, Facebook memang punya fasilitas tertentu kayak kata-kata kasar, kayak kata-kata seksualitas kalau nggak salah gitu kan, kata-kata yang mengancam gitu kan, kekerasan kayak gitu. Memang dia punya filter sendiri sih sebetulnya mah. Ya mah tugas platform eta mah kan bukan tugas kita gitu. Cuman kita juga kalau memang ada komentar-komentar yang kebetulan kabaca kurang gitu nya. Itu ketika dicek karena itu tidak pantas ya kita pasti langsung ditindak gitu. Ya. Cuman kan sekali lagi itu bukan kewenangan kita gitu. Tapi memang platform dia itu menyiapkan. Kadang-kadang kan saya juga centek komentar teh ieu mah bisa katingali di luhur itunya. Hari ieu mah disembunyikan. Ternyata itu otomatis oleh platformnya sistem gitu kan. Kayak gitu. Jadi itu mah nya geus tugas platform eta mah itu kan kita. Kita paling ngecek lamun aya nu melanggar etika atau menyampaikan ujaran kebencian ya kalau perlu dihapus ya dihapus itu. Oke. Gitu. Oke. Nah, sekarang mengenai ini Kang, khususnya Tahu Express nih dalam mempertahankan atau menjaga secara finansialnya Kang, di mana kan suka ada konten gratis atau apa segala macam. Nah, ini untuk tetap eksis tentunya kan kudu aya dapur nage gitu nya. Nah, ini untuk secara finansial strateginya seperti apa? Nah, kalau Tahu Express itu memegang prinsip B2B. B2B artinya kan bisnis to bisnis. Artinya kalau bisnis to bisnis antara klien dan kita itu sama-sama diuntungkan. Dan selama ini kita itu belum pernah memaksakan klien untuk ngiklan ke kita, misalkan untuk untuk endorse kita belum pernah gitu. Tapi bukan kebanyakan, hampir semuanya si klien itu yang datang sendiri ke kita, minta diiklankan, di endorse gitu kan. Jadi artinya yang dibutuhkan oleh klien itu apa? Yang dibutuhkan oleh klien itu kan jangkauan, benar nggak? Jangkauan. Bagaimana si Tahu Express itu bisa berjangkau ke banyak orang gitu kan? Itu audiennya banyak gitu. Ya kita tinggal menjaga itu aja. Tinggal menjaga dan merawat kita itu punya audien gitu. Yang audien ini kalau ada produk dilempar ke audien ini ya kemungkinan ada untuk bisa membeli gitu. Jadi kita untuk merawat eksistensi kita itu ya menjaga bagaimana si Tahu Express itu si audiennya tetap besar bahkan terus bertumbuh gitu. Masalah finansial kayak nuturkeun. Kadang-kadang yang di endorse ya sih klien nggak pasti ningali lah. Nya Tahu Express ieu view-na rame wae misalnya viral wae yang iklan Tahu Express. Kita mah cuma itu aja. Jadi kumaha carana kita mah konsisten di dalam menjaga audien itu tetap banyak dan tetap bertumbuh. Sia gitu. Nah, masalah finansial nanti juga klien mah datang sendiri. Karena mereka itu butuh untuk diiklankan, butuh audien kita. Gitu. Konsep kita mah jadi kan B2B. Jadi klien butuh itu kan ke kita, ya kita juga butuh duitnya kan. Kayak gitu. Jadi tidak ada paksaan. Iya. Tahu Express. Dan tentunya pencapaian Tahu Express sampai saat ini juga tidak mudah ya Kang ya. Dari awal tadi 2023 ya. Awal 2023 sampai sekarang. Nah, sebelum kita tutup nih barangkali ada tips and tricks nih bagi pemirsa nih untuk dalam hal upload atau kalau misalnya membuat konten atau di media sosial gitu Kang. Nah, kalau ini mah pengalaman itunya. Kita itu harus mengikuti algoritma yang ada saat ini. Artinya bagi siapapun yang ingin bersosial media, ikuti algoritma itu. Dan algoritma saat ini adalah
originalitas konten dan kualitas konten. Ya artinya originalitas konten itu lamun urang nu ngavideona terus urang langsung ngupload, itulah yang yang diinginkan oleh platform. Karena algoritma seperti itu. Ya artinya kan orisinil ya si konten teh gitu. Jadi walaupun terloba edit, terloba itu kan langsung upload itu bisa jadi viral. Asal kualitas kontennya bagus. Kayak gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan saat ini teh. Itu bagi netizen atau bagi siapapun yang ingin bersosial media ya ikuti algoritma itu. Originalitas konten dan kualitas konten itu yang harus dijaga gitu kan. Bagi siapapun. Ini mah gitu. Oke, hatur nuhun pisan Kang Mamat tos dongkap ke BLC Podcast. Dan satu pertanyaan terakhir, kenapa Kang Mamat ini memilih BLC Virtual Office sebagai kantornya? Nah, sebetulnya kan gini. Kalau kita itu media kekinian, kasar nama itunya media kekinian yang berbasis online, berbasis virtual kayak gitu. Memang beberapa orang juga menawarkan ke saya, soalnya di dia gini ada yang itu banyak sih ayah gitu kan, kayak gitu. Nah, kenapa saya memilih BLC? Karena kan itu sesuai dengan jiwa atau semangat Tahu Express dengan memajukan satu masalah media kekiniannya. Itu kan kayak di BLC kan ada podcast, terus virtual office kan berbasis virtual. Itu kan konsep-konsep itu kan konsep-konsep virtual itu yang diterapkan ke Tahu Express. Itu kan jiwa-jiwa Tahu Express itu ada di situ gitu kan kayak gitu. Jadi bisa merepresentasikan Tahu Express aktif di media sosial, aktif di media online, kantornya pun kantor berbasis virtual office. Gitu. Jadi nanti gayung bersambut itu kan satu irama lah sehingga gitu matakna kita ya kantornya itu di BLC gitu. Kenapa? Karena ya usaha-usaha atau bisnis-bisnis yang sejenis Tahu Express ya cocok sama di BLC gitu. Di mana BLC itu kan? Maka terus ngepadatan. BLC di Jalan Anggrek Gang Karyawan 2 Sumedang situ ya. Jadi yang mau berkantor sini silakan, termasuk Tahu Express juga berkantor di BLC. Alhamdulillah. Hatur nuhun Kang Mamat, Siap. Meluangkan waktunya dan tentunya pemirsa seperti yang tadi dikatakan, apabila Anda ingin bermedia sosial tentunya jaga keaslian dari kontennya, tidak plagiarism. Benar nggak? Plagiat dan sebagainya. Orisinil, dan tetap gunakan media sosial ini dengan bijak ya, itu yang paling penting adalah dengan bijak. Tentunya bagi Anda jangan lupa apabila menyukai podcast ini untuk like, komen dan juga subscribe. Saya Dada Nugraha pamit, sampai jumpa di podcast berikutnya.